Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu meskipun kita belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai muatan pelajaran IPA, materi, alat, gerak hewan, dan manusia. Pada alat gerak hewan dan juga manusia, terdapat kesamaan yang terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah otot, di mana otot itu bisa disebut sebagai alat gerak aktif. Yang kedua adalah tulang, atau kita sebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa sih otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena dia dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif itu karena tanpa adanya gerak otot, tulang tidak akan dapat melakukan gerakan sendiri. Di sini, alat gerak pada hewan yang akan kita pelajari hari ini, itu biasanya disesuaikan dengan aktivitas maupun habitat atau tempat hidup mereka. Perhatikan tabel beberapa hewan dan juga alat geraknya berikut ini. Nah, kemarin sempat kalian buat sebuah tabel seperti ini di mana saya minta untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar, ya. Nah, di sini saya berikan contoh yang pertama ikan. Alat gerak dari ikan itu adalah sirip dan juga ekornya. Fungsinya apa? Digunakan untuk berenang. Yang kedua adalah amfibi, di mana ini contohnya adalah kapak. Alat geraknya yang digunakan adalah kaki, itu fungsinya untuk berjalan, melompat, dan juga berenang. Ada juga hewan reptil. Reptil itu contohnya seperti kadal, komodo, dan lain sebagainya. Alat gerak yang digunakan biasanya kaki. Terus itu biasanya buaya, kadal, seperti itu. Lalu untuk ular, itu biasanya menggunakan otot perut. Dan juga ada juga penyu. Penyu itu menggunakan kaki dayung. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk berjalan, merayap, berenang, dan juga memanjat. Lalu ada burung. Alat gerak dari burung itu ada sayap dan juga kaki. Kalau kaki biasanya digunakan untuk burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, maupun berenang. Dan juga ada mamalia. Mamalia itu hewannya, contoh hewan mamalia itu banyak sekali. Salah satunya kambing sapi, ya. Alat geraknya kaki, dan ada mamalia yang hidup di laut. Contoh paus dan lumba-lumba, dia alat geraknya sirip. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, itu untuk kaki ya. Kalau berenang, itu untuk sirip. Jadi, di sini alat gerak itu akan menyesuaikan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, untuk berenang berarti dia menggunakan sirip. Dan juga tempat hidupnya, gitu ya. Jadi intinya di situ. Lalu, berdasarkan kalau dilihat dari contoh-contoh tadi, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang yang ada dalam tubuh hewan, itu hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita namakan sebagai hewan vertebrata. Yang kedua, kita namakan sebagai hewan avertebrata. Atau kita sebut nama lainnya adalah invertebrata. Ya. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata jelas kebalikan dari vertebrata, yaitu tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Untuk vertebrata, contoh seperti di mamalia tadi ada kelinci, kucing, paus, ya. Di reptil kita ada ular, di amfibi kita ada katak. Lalu untuk hewan-hewan avertebrata ataupun invertebrata, di situ ada siput, semut, cacing, kupu-kupu, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Nah, dari sini kita akan coba untuk memahami perbedaannya. Apa sih perbedaan antara vertebrata dengan avertebrata? Kita lihat di sini. Nah,
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai tulang belakang. Kalau vertebrata, dia memiliki, ya. Kalau avertebrata atau invertebrata, dia tidak punya tulang belakang. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, dalam vertebrata, bagian tubuh hewan itu umum, seperti kepala, leher, badan, itu lengkap. Tapi kalau avertebrata, biasanya anatomi tubuhnya itu sederhana, biasanya dari atas langsung bawah, atau atas dasar, seperti itu. Nah, yang kedua, perbedaan yang kedua adalah alat pencernaannya, di mana vertebrata ini sangat panjang, memanjang mulai dari mulut hingga alat pembuangan. Kalau di avertebrata atau invertebrata, dia punya alat pencernaan yang sederhana juga. Lalu perbedaan yang keempat, vertebrata ini punya bentuk tubuh simetris bilateral. Simetris bilateral itu lebih ke apabila kita belah menjadi dua, maka sisi kanan dan kiri itu sama. Nah, kalau di avertebrata atau invertebrata, dia punya bentuk simetri yang bilateral, atau juga ada yang simetrinya radial. Kalau radial itu ibaratnya membentuk seperti bulatan gitu ya. Terus ada perbedaan yang kelima, di mana perbedaan ini sangat terlihat sekali. Kalau di vertebrata itu biasanya ukurannya besar hewannya itu dan bergeraknya cepat. Tapi kalau di avertebrata atau invertebrata itu hewannya berukuran kecil dan gerakannya itu pasti lambat. Nah, di sini contoh untuk vertebrata itu ada ikan atau dalam sejenis fishes, terus ada amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia. Aves itu burung ya. Kalau reptil, contoh seperti ular tadi, kadal, komodo, dan lain sebagainya. Kalau di avertebrata atau invertebrata, itu contoh ada cacing, ada serangga, segala macam serangga, contoh kayak kupu-kupu tadi, capung, dan lain sebagainya, dan hewan lunak. Nah, hewan lunak itu macam-macam ya, biasanya kebanyakan sih hidup di lautan, biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita coba tebak ya. Nanti silakan tulis jawaban kalian dari pertanyaan ini di kolom komentar yang ada, oke? Apa nama alat gerak pada gambar hewan di samping? Silahkan perhatikan baik-baik, bisa dicatat dulu jawabannya apa, nanti silahkan diisi di kolom komentar. Yang pertama, gambar apa ya ini ya? Ini gambar pertama, silahkan dilihat, kemudian kira-kira nama alat geraknya apa. Lalu yang kedua, perhatikan di sini. Nah, kira-kira ini alat geraknya apa sih ya kalau hewan seperti ini? Lalu gambar yang ketiga. Nah, kira-kira alat geraknya berupa apa? Silakan ditulis di kolom komentar. Lalu yang keempat, oke, kira-kira itu gambar apa ya? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar untuk meramaikannya. Mungkin bisa saling mengomentari nanti satu sama lain dengan teman yang lain, oke? Demikian materi kita untuk kali ini, video kali ini. Semoga bisa membantu anak-anak untuk belajar dari rumah. Kalau tahu ada pertanyaan, silahkan ditulis ataupun japri saja langsung ke saya. Pertanyaan mengenai apa-apa yang berhubungan dengan alat gerak hewan. Karena untuk alat gerak pada manusia, kita akan bahas pada video lainnya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.